Sambil tetap berdiri, mari kita tundukkan kepala, kita mohon Tuhan berbicara kepada kita masing-masing, baik di ruangan ini maupun di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh masuk di minggu yang pertama, di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Karena Tuhan sudah menyertai di tahun 2020, sehingga kami boleh ada hari ini. Kasihanilah kami dalam segala kebodohan kami, dengan segala kelalaian kami, bahkan dengan segala pemberontakan kami melawan ketetapan dan perintah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah berbelas kasihan kepada setiap kami, juga kepada hamba-Mu, supaya kami terus-menerus semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal isi hati dan kehendak-Mu, untuk kami dapat jalan di tahun yang baru ini. Bersama dengan suami, istri, dan keluarga, dengan gereja Tuhan di tempat ini, dengan setiap orang percaya yang boleh mendengarkan firman-Mu melalui khotbah hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong, mencerahkan hati pikiran kami, berbicara kepada kami secara pribadi satu persatu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami hidupi di dalam praktek hidup kami sehari-hari, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih Tuhan, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati baik saudara yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Bapak Pendeta Yonatan almarhum memberikan pesan kepada saya untuk mimbar ini menyampaikan firman Tuhan secara eksposisi ataupun secara topikal. Oleh sebab itu, saya memang dari pembicaraan saya dengan almarhum Pendeta Yonatan usahakan untuk sampaikan khotbah eksposisi, pasal per pasal, perikop per perikop, kitab per kitab, supaya saudara dan saya bisa memahami secara keseluruhan maksud firman Tuhan. Nah, 3 bulan ke depan saya coba kombinasikan dengan tema topikal. Topikal itu topik-topik, tema-tema tertentu yang saudara dan saya bisa dealing with, bisa berkaitan dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti eksposisi Alkitab tidak berkaitan, tapi ada narasi-narasi yang kadang-kadang ketika kita melihat posisi kita bergumul untuk bagaimana kita menerapkan itu. Nah, Januari sampai Maret, saya coba susun tema dari Januari tanggal 1 mulai dengan hari ini tentang pergumulan manusia, yang dimulai dengan manusia yang lama dengan manusia yang baru. Nanti saya akan sampaikan apa maksud itu, maksud dengan tema manusia yang lama dengan manusia yang baru. Nanti diakhiri bulan Maret, minggu terakhir, bagaimana kita memahami perkenanan Tuhan atas hidup manusia. Apa yang menjadi rencana kita, cita-cita kita, kerinduan kita, baik pribadi maupun keluarga. Bagaimana, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Nah, hari ini kita mulai dengan tema manusia yang baru versus manusia yang lama. Saya sedikit mereview tanggal 1 Januari yang lalu ketika tahun baru saya menyampaikan khotbah bagaimana seharusnya saudara dan saya mengasihi Tuhan melebihi anak kita, suami kita, istri kita, pekerjaan kita, siapapun itu. Maksud yang saya mau sampaikan adalah bukan berarti ketika saudara mengasihi Tuhan lalu kita menelantarkan tanggung jawab kita, baik sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, dan sebagai apapun posisi kita. Saudara-saudara, mari kita melihat secara utuh, ketika kita mengasihi Tuhan, melebihi apapun juga yang ada di dalam lingkungan kita, keluarga kita, maka apa yang terjadi? Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk mengasihi sesama, mengasihi mulai dari diri dan keluarga kita, dengan bertanggung jawab. Tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang sering bertanya sama saya, Pak, apakah orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan
dibenarkan ketika mengabaikan keluarganya. Karena saya ada pertanyaan yang sering dipertanyakan pada saya, itu ada si A, si B, dia melayani, dia pergi ke luar kota, lalu dia tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, terbengkalai, enggak mengurus, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Saya yakin itu bukan mengasihi Tuhan, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani diri sendiri. Tapi orang yang melayani Tuhan, pasti Tuhan berikan dia tanggung jawab yang penuh, karena Alkitab memberikan gambaran secara utuh apa arti mengasihi Tuhan di dalam tema khotbah tanggal 1 Januari yang lalu. Saudara, saya mau masuk dalam satu hal tentang kondisi kita. Semalam saya mendengar dari pengurus bagaimana dalam 24 jam terakhir ini, satu hari yang terinfeksi COVID lebih dari 1.000 orang, hampir mendekati 2.000 di Jakarta. Saya belum mengecek kebenaran itu, tapi saudara bisa mengikuti berita-berita online tentang apa yang terjadi dengan COVID. Lalu saya juga membaca di dalam grup teman-teman ketika di SD, SMP buat grup alumni, dan teman saya yang beda 1 tahun dengan saya, dia umur 54, saya 53, disampaikan di dalam grup baru saja meninggal karena COVID-19. Di tengah-tengah berita yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini, bagaimana sikap saudara dan saya sebagai anak Tuhan? Lalu pemerintah menekankan mari menikmati persekutuan di dalam keluarga, di dalam stay at home dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kenyataannya yang kita dengar sampai hari ini, banyak orang yang mulai mengeluh ketika ada di rumah, relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mereka seringkali di dalam persekutuan yang seharusnya menikmati persekutuan, tapi yang terjadi adalah justru di dalam persekutuan yang namanya stay at home di dalam rumah itu justru terjadi pertengkaran, perselisihan, kesalahan-mengertian, kebosanan yang luar biasa karena harus terus-menerus bersekutu dengan orang-orang yang itu saja di dalam rumah. Lalu bagaimana kita menjawab semua pergumulan, tantangan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, baik di rumah maupun di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi sampai hari ini. Lalu ketika saya merenungkan tentang persekutuan di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu disharmoni antara Allah Bapa dengan Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Sejak kekekalan sampai kepada kekekalan, selalu di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus diwarnai, dipenuhi dengan cinta kasih yang sempurna. Nah, apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bagi remaja, pemuda yang hari ini bergabung di dalam kebaktian pagi hari ini, apakah kita bisa menikmati nggak persekutuan itu di rumah kita masing-masing dengan orang yang paling dekat kita dengan dulu? Atau sebaliknya, justru ketika kita terus-menerus berkomunikasi, yang terjadi adalah komunikasi yang sumbang, terjadi disharmoni, kita konflik, bahkan tidak sering saya sering mendengar akhirnya berujung pada berpisah karena terlalu sering berkumpul. Nah, di balik semua peristiwa dan keadaan yang tidak nyaman yang saudara dan saya hadapi seperti ini, bagaimana firman Tuhan hari ini boleh menjawab pergumulan-pergumulan itu? Mari kita melihat satu bagian dari 2 Korintus yang tadi sudah kita baca, pasal yang ke-5. Saya akan mulai dengan melihat ayat yang ke-4 terkait dengan tema hari ini, manusia yang lama dengan manusia yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-4 berkata, saudara boleh mengikuti membuka Alkitab. Kalau tulisan di depan cukup besar, saudara bisa membaca bersama-sama. Kalau kurang di handphone saudara mungkin terlihat kecil, bisa membuka Alkitabnya. Mari kita membaca 2 Korintus 5 ayat ke-4, 1, 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama.
supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Manusia yang lama, bicara tentang ada pakaian yang lama. Apa kaitannya dengan manusia yang lama dengan pakaian yang lama? Saya mau ajak satu ayat lagi dalam Wahyu pasal 7, dua ayat di dalam Wahyu pasal 7, ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama kembali. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah di sini pakaian mereka, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pakaian bicara tentang apa? Ayub berkata, ketika aku lahir pakai baju, aku dilahirkan tanpa pakaian. Kitab Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, tidak ada pakaian. Nanti satu hari aku tinggalkan dunia ini, aku juga tidak akan menggunakan pakaian. Aku telanjang. Pakaian bicara tentang apa, saudara? Ketika sampai di surga, tadi kitab Wahyu katakan pasal 7, Tuhan akan mengenakan pakaian, jubah, cloth, kebenaran dan kemuliaan. Pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian, artinya sebuah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan sehingga saudara dan saya diperkenankan masuk surga. Jadi pakaian yang pertama yang kita mau pahami ketika memahami manusia yang lama, ada bicara kamu harus tanggalkan pakaian yang lama, kenakan pakaian yang baru, kebenaran Kristus, jubah kebenaran itu, supaya nanti waktu kamu tinggalkan dunia ini benar-benar tidak memakai pakaian, dan semua akan usang di dalam peti jenazah. Ketika dibakar, dikremasi, apalagi habis semua, tidak ada pakaian apa yang kita bawa. Tapi sampai di sorga, Tuhan akan mengenakan pakaian kebenaran. Bukan hanya di sorga nanti, bahkan di dalam dunia ini, ketika saudara dan saya masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan pandemik yang belum selesai ini, Tuhan pun sudah memberikan kepada saudara pakaian yang baru itu, jubah yang baru itu. Itulah jubah kebenaran. Dengan bagian pertama ini, saudara, mari renungkan. Ketika kita masuk dalam tahun yang baru, di minggu pertama ini, kita masuk dengan sebuah jubah kebenaran Kristus. Bagaimana kita menghadapi dunia ini ketika segala sesuatu begitu mengkhawatirkan? Saya mau mengajak dua bagian di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang yang lama dan yang baru. Lukas pasal 5 ayat 36 terkait dengan pakaian yang lama, kebenaran yang Tuhan berikan. Harusnya ketika orang mengenakan pakaian kebenaran, mengenakan pakaian yang baru, mengenakan jubah kebenaran, orang itu harusnya berubah. Apanya yang berubah? Coba kita buka Lukas pasal 5 ayat 36 tentang kain dari baju yang baru yang ditambalkan ke baju yang tua. Kalau saudara punya baju yang sudah lama dipakai, saudara suka baju itu, setahun dipakai, 2 tahun dipakai, 3 tahun, lalu robek. Ketika robek, ditambal sini, tambal sana, karena mungkin kita suka sama baju itu. Tapi konteks dalam Lukas pasal 5 ayat 36, orang-orang di Palestina bukannya suka sama baju itu, tapi rata-rata miskin, sehingga mereka harus dikatakan ayat 36, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan yang sebetulnya realita pada waktu itu. Orang-orang di Palestina, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Maksudnya apa? Yang baru itu kamu gunting, tempelkan ke yang pakaian yang lama. Jadi dua-duanya nggak cocok. Waktu dicuci akan menarik pakaian yang tua itu bisa robek, karena yang baru itu masih terus ada proses bisa mengembang. Pakaian potongan secari kain dari baju yang baru diambil, masukkan ke baju yang lama, nggak cocok. Apa maksudnya?
Lalu Tuhan lanjutkan lagi dengan perumpamaan yang kedua setelah ayat 36 masuk ke ayat 37, masih Lukas pasal 5. Tuhan Yesus terangkan sekali lagi, demikian juga jika seorang mengisikan anggur yang baru, new wine, ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi anggur pada waktu itu tidak diisi ke dalam botol, tapi diisi ke dalam kantong kulit. Kantong terbuat dari kulit. Kalau kantong kulit itu sudah tua, diisikan anggur yang masih baru, yang masih terus berproses berfermentasi, maka dikatakan anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Maksudnya apa Tuhan? Kalau saudara memperhatikan teks Lukas pasal 5, Tuhan Yesus sedang mengkritisi, mengoreksi pemahaman daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang ajaran berpuasa, berdoa, semua hal-hal yang dianggap kesalehan di dalam pemahaman mereka. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mau berubah. Mereka begitu bangga dengan pemahaman Taurat di masa lalu yang sebetulnya sedang menunjuk kepada perjanjian yang baru, yaitu Yesus Kristus sendiri yang ada di depan mereka, tapi mereka nggak peduli. Itu sebab Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang anggur yang baru harus masuk ke kantong yang baru. Kalau dimasuk ke kantong yang tua dengan pemahaman-pemahaman yang tidak mau berubah, maka anggur yang baru itu akan apa? Merobek kantong yang tua. Ini pemahaman perumpamaan yang begitu mendalam. Ketika Tuhan Yesus datang, dia sendiri adalah pokok anggur itu. Tapi orang tidak mau berubah. Pakai pemahaman tradisi yang lama, tidak mau berubah. Saya pokoknya seperti ini. Maka orang itu akan hancur. Saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan tentang yang baru. Dari pakaian yang baru, kain yang baru, anggur yang baru. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada orang ketika masuk tahun baru, hordeng dia ganti semua. Pakai hordeng baru. Salah nggak? Nggak salah. Spray beli tahun baru, ganti spray yang baru. Baju kalau perlu yang baru, karena tahun baru. Nggak salah itu saudara. Tapi persoalannya adalah, apakah hanya penampakan yang dari luar yang baru? Kalau penampakan yang dari luar saja yang baru, sementara pikiran, hati, dan tindakan, karakter, tabiat kita masih yang lama, maka saudara, tidak ada gunanya yang baru itu. Kita masuk di tahun yang baru. Nanti kita akan lihat di dalam bahasa Yunani ada dua kata baru yang saya akan jelaskan kepada saudara supaya saudara ngerti. Kita masuk tahun yang baru, apa yang baru dari saya? Apakah saya masih pakai yang lama? Yang lama apanya? Nah, hari ini kita diingatkan poin pertama, pergunakanlah, pakailah pakaian yang baru, jubah yang baru, jangan yang lama. Kristus sudah datang, dia membawa perjanjian yang baru, dia membawa saudara dan saya kepada perjanjian anugerah di dalam dia. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita loncat ke ayat 17. Di ayat 17 di dalam 2 Korintus 5 kita akan melihat dua bagian di tempat ini. Ayat 17 tadi ayat yang ke awal kita sudah melihat. Ya, tadi kita sudah melihat ayat keempat, sekarang kita melihat ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if anyone is in Christ,
He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. The new has come. Saya melihat di data statistik dunia ini ada 30% orang yang mengaku beragama Kristen. 30%. Sepertiga kurang lebih penduduk dunia orang Kristen. Tapi persoalannya adalah apakah menurut data statistik yang 30% sekitar sepertiga penduduk dunia ini adalah Kristen. Apakah Kristen seperti yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17? Apakah ini orang-orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus? In Christ, atau sekedar hanya Kristen? Lalu survei lagi menunjukkan dari 30% orang Kristen di dunia ini, berapa yang sungguh-sungguh sudah lahir baru? Berapa yang sudah sungguh-sungguh Kristus tinggal di dalam orang itu dan dia tinggal di dalam Kristus? Survei itu tidak keluar. Kenapa keluar? Kenapa tidak membuktikan? Bagaimana membuktikan orang Kristus ada di dalam? Sulit sekali mendata. Kalau mendata kamu Kristen, dilihat aja data KTP, foto aja KTP-nya. Agama Kristen ya Kristen, keluar data statistik 30%, berapa persen. Tapi ketika mau tahu saudara dan saya apakah tinggal di dalam Kristus seperti surat Korintus, ini Korintus kota dengan orang-orang Kristen yang penuh dengan permasalahan. Begitu banyak masalah, konflik terjadi, bukan hanya urusan kerohanian tapi juga urusan moral, sampai perkawinan ditulis di dalam, perceraian juga ditulis di dalam surat Korintus ini. Very complicated. Termasuk urusan ibadah berbahasa roh di dalam Korintus juga ditulis. Di kitab lain tidak ditulis. Jadi Paulus ketika menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, hai kamu orang Korintus, apakah engkau sungguh-sungguh berada di dalam Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh berada dalam Kristus? Rasul Yohanes juga mengatakan di dalam pasal 15 ayat 8, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 19, Yohanes yang sama, rasul yang sama juga menulis, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. 1 Yohanes 3 ayat 19. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan saudara, baik Paulus maupun Yohanes mengungkapkan fakta, data yang akurat bahwa banyak orang yang mengaku Kristen pada waktu itu, baik di Korintus maupun di Efesus, tempat orang-orang menerima surat daripada Rasul Yohanes, tidak sungguh-sungguh termasuk. Ini mengerikan. Karena kenapa? Bukan hanya surat ini di dalam surat Yohanes ditujukan kepada jemaat, tapi juga kepada para rasul, kepada para pengajar. Kalau dalam konteks saya saat ini saya sebagai hamba Tuhan, maka apakah saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, benar gak nih hamba Tuhan yang sungguh-sungguh termasuk? Karena waktu itu ada orang yang mengaku rasul, tapi sering keliling dari rumah ke rumah minta persembahan dari jemaat. Itu sebab Pak Yohanes katakan, kamu jangan beri salam kepada model hamba Tuhan seperti ini. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ada tipe-tipe orang seperti ini waktu saya masih kecil. Mereka keliling-keliling doakan dari rumah ke rumah, siapa yang mau didoakan. Habis didoakan minta persembahan. Mengerikan saudara. Ada yang tidak minta langsung tapi tidak mau pulang-pulang kalau dia tidak dikasih amplop persembahan. Tunggu terus sampai orang yang punya rumah tuh sungkan, nggak pulang-pulang nih pendeta, nggak pulang-pulang nih hamba Tuhan. Oh, kamu belum kasih amplop. Jadi kasih amplop persembahan dulu baru dia pulang. Itu terjadi pada waktu Yohanes sebagai rasul menuliskan suratnya. Jadi bayangkan saudara, kalau di level rasul, pengajar, ada yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, apalagi jemaatnya, banyak gak? Pasti banyak, lebih banyak pasti.
Maka tadi saya katakan 30% orang yang mengaku Kristen, berapa persen yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus? Menurut 2 Korintus pasal 5:17, sulit untuk mengetahui. Itu sebab dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita bukan pesimis, tapi seorang teolog berkata, kalau saudara dan saya dengar firman, berapa persen orang yang dengar firman, terus ingat baik-baik, terus aku mau lakukan. Setelah saya pulang dari kebaktian, saya mau lakukan firman yang saya dengar, karena itu isi hati Tuhan. Seorang teolog berkata, paling cuma 10%. Ngeri gak saudara? Teolog ini seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Terus saudara bilang, kok kamu pesimis banget? Berarti kalau ada 100 cuma 10 orang. Saudara kira-kira setuju gak dengan kalimat itu? Pesimis gak dengan kalimat kayak begitu? Tapi dia katakan itu realistisnya. Tentang orang-orang yang mendengar firman. Ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang diambil burung, diambil curi oleh setan, dipatok, diambil, terus ada yang terhimpit, akhirnya mati itu benih. Saya pikir-pikir itu teolog benar juga ya, benar juga. Berapa tahun saudara dan saya mendengar firman? Berapa banyak yang kita lakukan? Coba ke saudara evaluasi. Tahun 2020 yang baru saudara berlalu. Berapa banyak yang saudara dengar, ingat, terus saudara praktekkan, lakukan. Nah hari ini kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Orang Kristen yang meninggalkan yang lalu, manusia yang lama, masuk ke dalam manusia yang baru mengenakan jubah, itu adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. In Christ. Tinggal di dalam Kristus. Hari ini mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang tinggal di dalam Kristus? Dan bukan hanya tinggal di dalam Kristus, Yohanes tadi katakan Kristus tinggal di dalam kita. Jadi saling indwelling, saling tinggal. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Itulah orang Kristen yang menjadi manusia yang baru. Ini bagian kedua. Jadi bukan hanya mengenakan jubah kebenaran Kristus, tapi kelihatan dari apanya lagi. Sekarang orang bisa lihat, oh iya, ini bukan sekadar Kristen ini memang Kristus tinggal di dalam dia, dan dia di dalam Kristus. Mari kita lihat introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Apakah sungguh Kristus tinggal di dalam saya? Apakah sungguh saya tinggal di dalam Kristus? Sehingga seluruh aspek kehidupan kita boleh dilihat, ini memang orang percaya. Ini memang pengikut Kristus. Bagian yang terakhir, yang ketiga, mari kita melihat di dalam ayat yang sama tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan yang baru. Saya lama sekali mikirkan tentang ciptaan baru. Sampai tadi pagi masih mikirkan. Jam 3 pagi terbangun, saya baca lagi, saya cari data lagi tentang kata baru itu, Ternyata di dalam bahasa Yunani ada dua kata baru. New, kalau kita tahunya new, baru bahasa Inggris. Tapi di dalam bahasa Yunani, saya tuliskan di dalam LCD slide, ada dua kata. Yang pertama itu kata neos. Yang kedua kata kainos. Apa urusannya Pak dengan kehidupan Kristen saya? Ini justru hal yang penting, yang kalau saudara tidak mengerti tentang ciptaan yang baru, tentang baru yang seperti apa, saudara tidak akan paham dan tidak bisa menghidupinya. Kata pertama yang baru itu disebut neos. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 20 kata dalam perjanjian baru menggunakan kata neos. Ini bicara tentang dari sisi baru, dari sisi waktu. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang lama, pokoknya baru aja. Yang lama ditinggalkan. Ada nggak? Ada. Contoh tadi, new wine, anggur yang baru itu bukan sekedar kita nyanyikan anggur baru, bukan. Itu anggur baru nggak ngerti apa-apa. Tapi anggur baru dimasukkan benar-benar anggur yang lama udah nggak ada, sekarang yang baru. Produksi yang baru. Nah sekarang ketika bicara tentang baru, maka hari ini saudara bicara tentang tahun baru. Tahun baru, tahun 2021. Tahun yang lama, 2020, sudah tidak ada lagi.
udah lewat. Walaupun sama-sama hari Minggu, saya kemarin mendapat satu WA grup katanya penanggalan tahun ini sama dengan tahun 1974. Saudara pernah baca nggak WA seperti itu kiriman? Hari Seninnya persis, hari Minggunya sekarang tanggal berapa? 3 ya, tanggal 3 Januari 1974. Hari Minggunya persis tanggal 3 seperti tanggal tahun 2021. Saya belum ngecek apakah benar, apakah hoax. Tapi walaupun sama, 3 Januari 2021 hari Minggu, 3 Januari 1974 hari Minggu, sama nggak saudara? Beda. Udah lewat. Itu kita disebut New Year, New Neos itu pakai kata ini, New. Tetapi Alkitab lebih tertarik memakai kata baru yang kedua, yang ditulis dengan kainos. Bukan neos tapi kainos. Baru dalam arti diperbarui. Masih ada kaitan dengan yang lama, tapi yang lama itu diperbarui menjadi baru, disebut kainos. Apa kaitannya dengan saya urusan bahasa Yunani ini? Sangat besar kaitannya. Waktu saya merenungkan bagian ini, pantes. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti kebenaran ini, orang itu tidak akan hidup secara sembarangan. Loh, kok bisa begitu Pak? Ya, kenapa? Karena orang yang memahami tentang dia menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru, dia tidak meninggalkan manusia jati dirinya yang lama. Waktu saudara dibaptis, saudara menjadi ciptaan yang baru, terus saudara berubah gak? Badannya, matanya, semua apa ada perubahan? Terus hidungnya makin mancung, terus badan kita makin tinggi? Enggak ada. Kita tetap pakai tubuh yang ini. Tapi ketika saudara dan saya dilahir barukan, diperbarui, maka saudara menjadi new creation, ciptaan yang baru. Tadi kainos. Saudara di-recreate, dicipta ulang. Walaupun dengan fisik yang lama, pikiran otak kita masih pakai yang lama, tapi sekarang diperbarui. Itu sebab di dalam Alkitab, kalau saudara membaca, ada 40 sekian, kurang lebih 42 ayat, 42 kata yang menggunakan kata kainos, khususnya yang berkaitan dengan yang akan datang. Ketika saudara baca Wahyu pasal 21, maka di sana ada langit baru, bumi baru di situ menggunakan kata ini. Tidak meninggalkan yang sekarang, tapi Tuhan mengadakan perubahan yang sangat fundamental supaya ciptaan yang sudah dirusakkan oleh dosa diperbarui. Kaitannya apa dengan saudara dan saya hari ini? Ketika kita jadi orang Kristen, kita masuk di tahun yang baru, sudah tidak lagi 2020, tapi sekarang 2021. Pertanyaannya buat saudara, apakah kita masuk tahun yang baru dengan jubah yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan hati yang baru, dengan kelakuan yang baru, atau tetap lama? Kalau saudara masuk tahun yang baru, tapi masih bawa manusia yang lama, bawa pikiran yang lama yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, tidak bawa hati yang baru, masih yang lama, masih bawa kelakuan kebiasaan kita yang lama, maka tahun baru ini akan jadi sia-sia. Cuma baru tahunnya doang, cuma baru bajunya doang, cuma baru hordengnya, spraynya, penampakan luarnya baru, tapi dalamnya masih yang lama. Hari ini ketika saya renungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Itu sebabnya Tuhan membarui kita, melahirbarukan kita, supaya saudara dan saya menjadi manusia yang baru. Satu hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dibangkitkan? Apakah Tuhan Yesus pakai tubuh yang lain atau tubuh yang dia pernah pakai dalam dunia? Dia pakai tubuh yang sama, tapi sekarang tubuh kemuliaan. Yang masih ada bekas paku di tangan, masih ada bekas lambung yang ditombak itu. Dia menunjukkan, akulah ini. Yesus yang sama, tapi sekarang
sekarang aku dengan tubuh kebangkitan yang satu hari saudara dan saya akan pakai itu. Tadi saya katakan makanya ketika kita memahami tentang kata baru ini, baru bukan berarti dibuang semuanya. Memang itu pengertian yang pertama neos, tapi pengertian yang kedua kainos itu adalah baru dalam arti diperbarui. Secara kualitas saudara diperbarui, pikiran kita di-renew oleh Tuhan, hati kita, tindakan kita, ucapan kita. Maka tahun baru 2021 ini menjadi berbeda. Maka ketika kita masuk dengan manusia yang baru, masuk di tahun yang baru, kita penuh dengan sukacita. Walaupun masih di tengah-tengah pandemik yang belum selesai, tapi pikiran kita berubah cara memandang setiap keadaan. Kita tahu, Tuhan, Engkau sudah melahirbarukan aku. Aku tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal di dalam aku. Engkau memperbarui terus pikiranku, hatiku, segala tindak tandukku. Kalau di tahun 2020 yang lalu, aku tidak tahu mengucap syukur. Sekarang aku memperbarui. Aku 2021 dengan manusia yang baru, dengan jubah yang baru, aku tinggal di dalam Kristus, aku menjadi ciptaan yang baru. Maka hatiku akan penuh dengan syukur. Kalau dulu tahun 2020 kita tidak pernah memberi kepada Tuhan, kita terus menerima dari Tuhan, kita tidak rela berkorban pada Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan. Tahun 2021 ini kita senang untuk melihat orang menerima anugerah. Kita senang memberi apa yang kita miliki, bakat, talenta, materi, apapun kita senang, karena terjadi perubahan ketika Tuhan melahirbarukan kita. Kalau tahun 2020 kita begitu malas membaca Alkitab, kita begitu malas berdoa. Bahkan Alkitab tahunan yang saya susun 3 tahun selesai. Kalau saudara tidak juga selesaikan dalam 3 tahun, memang bukan salah metode pembacaan Alkitabnya. Yang salah adalah dalam diri saudara yang malas membaca firman Tuhan. Hari ini, mari kita buat komitmen kepada Tuhan. Aku mau rindu untuk membaca firman-Mu. Aku rindu Tuhan, karena firman-Mu itulah pengharapanku. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun, aku cari firman Tuhan. Apa yang menjadi pengharapanku, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang memperkenankan hati Tuhan. Demikian pula di tengah-tengah pandemik kita masih ibadah dalam bentuk online seperti ini. Apakah kita juga rindu untuk selalu terus-menerus diperbaharui di dalam ibadah kita? Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya di bagian luar kita baru, tetapi di bagian dalam terus-menerus dibaharui. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa supaya tahun yang baru ini bukan hanya menjadi baru karena tahunnya sudah berubah dari 2020 menjadi 2021. Tapi pikiran kita dibarui, hati kita diperbarui, kelakuan kita, tingkah laku kita, ucapan kita dibaharui oleh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami paham mengapa persekutuan kami dengan suami istri, dengan anak-anak, seringkali komunikasi yang kami bangun runtuh karena kami belum hidupi manusia baru. Tuhan, kiranya Engkau menopang, menolong anak-anak-Mu, supaya kami terus-menerus diperbarui di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam setiap tindakan dan sikap kami, agar akhirnya kami boleh melihat pimpinan Tuhan, mulai dari minggu yang pertama, sampai nanti minggu yang terakhir tahun 2021, kami boleh semakin melihat Tuhan berjalan bersama kami, dan kami penuh dengan sukacita, karena itulah janji Tuhan, hidup kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, sekalipun di tengah badai apapun. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Biarlah Tuhan membaharui
setiap pribadi-pribadi kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan juga mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui rekaman. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru, dan bukan hanya memasuki tahun yang baru. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.